keahlian ya, karena perhitungan mengenai kerugian atau kerusakan lingkungan nanti kemudian nanti kolaborasinya dengan tadi yang disampaikan ahli adalah ada ahli tersendiri nanti yang kemudian digunakan oleh ahli ya. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah saudara kemudian pernah diminta atau pernah melakukan analisis atau pemeriksaan terkait dengan ada dampak kerugian perekonomian negara atau illegal gain dalam perkara ini? Ya, silakan bisa dijelaskan bagaimana tahapan pelaksanaannya dan hasil dari pemeriksaan yang saudara lakukan. Ya, silakan. Jadi sesuai dengan BAP sebenarnya dari illegal gain ini yang kami hitung itu adalah tentunya perusahaan kebetulan sudah memiliki laporan keuangan. Nah, dari laporan keuangan itulah kami sebenarnya melakukan perhitungan. Lalu juga tadi ada sawit rakyat yang tidak dilaksanakan. Kami menghitung perkiraan terkait dengan estimasi terkait dengan sawit rakyat itu. Namun demikian karena di dalam bukti di sini sudah ada terkait dengan laporan keuangan dari perusahaan dan di sana ada keuntungan dari perusahaan, maka kami tidak menghitung sebagai tambahannya, tetapi itu adalah yang di sawit rakyat yang tidak dilakukan itu adalah sebenarnya adalah bagian dari illegal gain yang diperoleh oleh perusahaan ya, agar tidak double counting. Berikutnya adalah hasil perhitungannya berapa Pak untuk kerugian perekonomian negaranya itu dan illegal gain ini? Kalau illegal gain-nya ini adalah sesuai di sini adalah 2,238 Bapak. 2,38 ya. triliun ya? Triliun. Rupiah Bapak. Nah, kalau kerugian perekonomian negaranya yang perekonomian kalau kita menghitung jadi hilangnya penerimaan negara kalau saya bacakan ini ya di halaman 24 itu adalah 4,49 triliun dan 7,88 juta US dollar. Nah, kemudian biaya eksternalitas atau biaya lingkungan tadi itu adalah yang dihitung tadi adalah 73,92 triliun dan ini sudah termasuk biaya recovery kerusakan lingkungan. Lalu sehingga ketika dijumlahkan itu adalah 78,4 triliun ditambah dengan 7,88 juta US dollar. Adapun keuntungan ilegalnya itu adalah 2,238 triliun. Sudah termasuk dengan tadi untuk yang tidak menerapkan sawit rakyat. Ini keseluruhannya ya, benar. Imawan ya. Ya. Pertanyaannya adalah dari nilai kerugian perekonomian negara tadi dan keuntungan ilegal ini bisa dipisahkan nggak, bisa diidentifikasi nggak dari beberapa perusahaan tadi? Tadi berapa perusahaan Pak yang Bapak itu? Aduh, sesuai itu 5 ya kan? Ada 5 ya? Ya. Bisa diidentifikasi nggak masing-masing perusahaan ini memberikan kontribusi kerugian berapa banyak terhadap kerugian perekonomian negara, kemudian illegal gain dari masing-masing perusahaan itu bisa diketahui? Ya, bisa dihitung karena kalau mau di breakdown maka tinggal memasukkan dari kan ini kan dari keuntungannya juga sudah ada dan perhitungan dari rekan-rekan dari ahli lingkungan itu kan juga per perusahaan ya Pak kalau saya tidak salah. Ya. Nah, jadi bisa. Kerugian dari masing-masing tadi sudah disampaikan dalam laporan saudara ahli. Ini sudah ada di sini Pak masing-masing tapi belum dijadikan satu misalkan totalnya untuk itu berapa tapi masing-masing sudah ada. Ya. Kalau saya menanyakan untuk kerugian perekonomian negara dulu nih yang menjadi dampak dari 5 perusahaan ini masing-masing berapa? Saudara ahli bisa menyebutkan nggak totalnya saja berapa? Ini sebentar. Tadi kan sekitar 4 ya 4 triliun ya, hilangnya penerimaan negara itu 4,49 triliun plus 7,885. Nah ini kami juga menyitir dari model yang dihasilkan oleh rekan-rekan BPKP. Oke, baik. Di dalam BAP juga sudah dituangkan ya. Benar.
Nah, ada istilah illegal gain atau keuntungan ilegal ya tadi ya, yang saudara ahli juga kemudian menyatakan salah satu bentuknya adalah ada kewajiban plasma ya, perusahaan yang kemudian tidak dijalankan. Ya. Ya. Kalau pemahaman ahli dalam konsep ekonomi misalnya ya, apakah bagaimana menjelaskan bahwa ini adalah satu keuntungan ilegal? Ini kan perusahaan ini kan tidak mendapatkan sesuatu dari situ, tapi ada kewajiban yang tidak dilaksanakan. Ya. Apakah konsep keuntungan ilegal itu maksudnya adalah ya karena seharusnya dia dengan kewajiban yang timbul ya dia harus penuhi kan? Ya. Apakah seperti itu atau bagaimana konsep illegal gain dari pemahaman ahli? Jadi ada dua. Yang pertama itu adalah bagaimanapun juga suatu perusahaan itu bergerak atas perizinan kan gitu. Nah dari dokumen-dokumen yang bukti-bukti yang kami terima dari jaksa itu menunjukkan sepertinya ini belum clean and clear. Nah kalau itu belum clean and clear, maka pertanyaannya kemudian adalah profitnya bagaimana? Ini kan artinya ada masalah legal dari perusahaan ini, sehingga profit pun itu jadi masalah. Nah, tapi Bapak, saya perlu luruskan, kami tidak mengukur tentang revenue. Kalau kami ukur revenue itu salah. Kenapa? Karena di dalam revenue, tentu revenue itu lebih besar ya Pak. Tapi apa sih bedanya revenue dengan profit atau laba? Kalau itu revenue, maka masih ada komponen biaya. Dan itu akan terkait dengan biaya-biaya yang apakah itu biaya misalkan sumber daya manusia itu juga ada di sana. Jadi misalkan karyawan yang bekerja bahkan sampai direksi dan komisaris itu kan berhak mendapatkan tantiem, berhak mendapatkan gaji dan lain sebagainya. Itu masih ada di dalam revenue. Kalau itu yang kami hitung, itu sepertinya besar. Ya tidak adil Pak kemudian. Tapi karena bisa lebih besar ya Pak? Ya itu kan kasihan teman-teman yang sudah bekerja, terus kemudian dikenai revenue-nya, lah itu bisa diminta balik Pak, itu jadi repot Pak urusannya Pak. Itu sebabnya kemudian kami hanya menghitung profit, karena profit itu adalah kepada pemilik, artinya faktor produksi itu kan sudah dikurangi Bapak. Oke, baik. Berikutnya adalah ini kan ada pendekatan yang sebetulnya maksud saya ada komponen-komponen lain yang sebetulnya bisa menjadi dampak, iya, tapi kemudian tidak dihitung sebetulnya. Masalahnya adalah datanya kurang atau memang seperti apa? Datanya satu tidak ada data, yang kedua itu juga tidak mudah untuk melakukan. Jadi misalkan terkait konflik, bukti adanya konflik itu banyak. Bahkan DPRD juga sudah membuat satgas dan lain sebagainya. Itu ada Pak. Cuma masalahnya ketika di situ ada fenomenanya, ada biayanya, ada. Nyata. Bisa nggak kami hitung? Tidak bisa. Kenapa? Datanya tidak ada. Nah ini jadi masalah karena ketika kami menghitung di 2018 misalkan ya, kami menghitung riset di Maratai tadi, kami harus melakukan survei. Kami harus melihat situasi di lapangan, di survei masyarakat dan lain sebagainya, dampaknya seperti apa. Nah ini kompleksitas yang ada, sehingga karena itulah kami tidak menghitung. Gitu. Baik. Ini masih keuntungan ilegal ya. Dalam konsep hukum pidana, khususnya di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini kan ada konsep uang pengganti, ya Pak Rimawan ya. Nah, salah penggantiannya adalah sebesar nilai yang diperoleh dari hasil kejahatan atau tindak pidana yang diperoleh ya. Nah, ini saya mau menghubungkan dengan konsep illegal gain yang ahli pahamin. Jadi kalau dalam hukum pidana ini kan pemahamannya adalah berapa nilai kejahatan yang diperoleh oleh pelaku kejahatan, apakah itu subjek hukum perorangan maupun korporasi. Nah, saya ingin menghubungkan apakah konsep illegal gain yang saudara ahli tadi sampaikan dan memunculkan nilai itu sama dengan konsep yang dalam hukum pidana itu. Nah ini begini, saya harus tarik garis tegas dulu. Baik. Saya bukan ahli hukum, gitu ya. Jadi kalau di dalam keilmuan kami, idealnya yang namanya keuntungan ilegal itu seharusnya dikembalikan lagi kepada negara, Pak.
Nah, kalau di dalam istilahnya dalam bahasa Inggris itu namanya adalah disgorgement of profit. Iya. Nah, cuma masalahnya sekarang, kalau ini akan dibawa kaitannya dengan hukum di Indonesia bagaimana? Nah, ini tentunya saya persilahkan kepada bapak-bapak yang lebih ahli, yang mengetahui tentang ini. Tapi inilah konsepnya. Jadi konsepnya adalah tidak hanya seberapa besar suatu kejahatan itu berdampak pada perekonomian, tetapi juga seberapa besar manfaat yang atau keuntungan yang diperoleh oleh pelaku kejahatan itu dengan kejahatannya itu. Gitu. Oke, baik. Ini kaitannya dengan pendekatan tadi yang saudara ahli mengatakan ya, untuk kerusakan ya, artinya kemudian menggunakan perhitungan atau analisis dari ahli yang punya keahlian di bidangnya. Betul. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana ahli kemudian memberikan suatu penjelasan bahwa kerusakan lingkungan yang dihitung oleh ahli di bidang kehutanan, katakanlah seperti itu, ahli di bidang lingkungan ini menjadi satu perspektif yang bisa diterima bahwa ini adalah termasuk bagian dari kerugian perekonomian negara. Ya, terima kasih. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa perekonomian itu kalau dari sudut pasar itu ada 3. Jadi ada rumah tangga, dunia usaha dan pemerintah. Tetapi mereka semua tidak bisa beroperasi di dalam nature atau state of the world yang hampa. Perusahaan itu hanya bisa bekerja ketika perekonomiannya dalam kondisi baik-baik saja. Ketika lingkungan itu dalam kondisi baik-baik saja. Ketika lingkungannya rusak, itu akan menjadi masalah. Sehingga lingkungan itu sebenarnya adalah pendukung aktivitas pasar. Ya. Jadi lingkungan itu adalah mendukung aktivitas pasar. Sehingga kalau terjadi kerusakan, daya dukung kepada dunia usaha ini pasti bermasalah. Daya dukung terhadap rumah tangga itu juga bermasalah. Daya dukung terhadap operasional pemerintah pun itu juga bermasalah. Jadi di riset saya yang di 2018 itu sulit ya bagi saya untuk membayangkan, karena pada saat itu di daerah-daerah konflik itu, dan kebetulan waktu itu di kawasan di kawasan sawit lah. Kalau kita minum air dari air air mineral itu kan wajar ya Pak. Apa yang nggak wajar? Mandi pun beli Bapak. Air mandi itu beli. Kenapa? Karena airnya sudah tercemar berat. Saya membayangkan, saya hidup di Jogja, nggak pernah Pak air beli Pak. Airnya ngambil dari sumur. Ini sumurnya aja nggak berfungsi Pak. Itu terjadi gara-gara kerusakan lingkungan ini Bapak Jaksa. Nah ini loh yang tadi kami menggunakan pendekatannya teman-teman dari lingkungan itu adalah dari sisi teknis lingkungannya seperti itu, tapi dari teknis dari kami sendiri secara konsep inilah yang kemudian ada di dalam konsep ekonomi. Nah kalau kita menggunakan, mungkin Bapak Ibu sekalian akan mengatakan, loh kalau ekonomi yang modern bagaimana? Nah mari kita lihat. Yang saya pakai di dalam BAP ini masih menggunakan apa yang disebut dengan ekonomi neoklasik. Adakah perkembangan terbaru? Ada, namanya, mohon maaf Pak, mungkin agak ketawa. Namanya donut economics Pak. Ekonomika donut Pak. Loh, ekonomika donut itu apa? Ekonomika donut itu dikembangkan oleh Kate Raworth di tahun 2012 dari Oxford. Beliau adalah mendapatkan doktornya dari ilmu ekonomi, lalu kemudian mulai masuk ke Oxford. Di situ beliau mengatakan hitungan ekonomi sekarang itu terlalu menggampangkan karena hanya berbicara pada level pasar. Ada 2 aspek yang harus tambahan yang harus dihitung. 1 itu adalah ketahanan atau fundamental sosial Pak. Yang fundamental sosial itu tidak ada kaitannya dengan aktivitas ekonomi Pak. Jadi misalkan kalau kita malam-malam minta dikerokin sama anak kita gitu ya, itu harusnya kan itu berbayar Pak, tapi kan itu tidak gitu ya. Atau kita jagain anaknya tetangga diminta untuk jagain sebentar, itu hal yang wajar, itu gotong royong di situ.
kemudian ada perekonomian. Nah, yang di bawahnya itu ya Pak, yang paling besar apa itu? Jasa ekosistem. Nah, jadi kalau di dalam ekonomi, jadi dengan menggunakan donat ekonomik ini, sebenarnya jasa ekosistem itu justru sudah dimasukkan dan di-acknowledge keberadaannya. Itu Bapak, dengan perkembangan terbaru. Baik, dua pertanyaan lagi buat tadi ya. Berikutnya adalah, ini kan sering juga menjadi pertanyaan dan diskusi. Ya. Jadi tadi ahli sudah menjelaskan mengenai sebetulnya ada metode untuk menghitung kerugian perekonomian negara. Ya. Kan bisa dipertanggungjawabkan kan? Ya. Nah, bagaimana ahli memberikan penjelasan bahwa nilai kerugian perekonomian negara yang dimunculkan atau yang dihasilkan dengan metode yang tadi yang bisa dipertanggungjawabkan itu bisa dipandang sebagai suatu kerugian yang nyata, gitu ya. Ya. Bukan kerugian yang sifatnya potensial atau yang ya. Ya, jadi sebenarnya semua yang kami hitung itu nyata. Itu nyata, ya. Dan ini juga dikonfirmasi oleh baik ahli keuangan negara ataupun juga ahli lingkungan. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, ini terutama kalau di Indonesia, ini mohon maaf nih Bapak Hakim, yaitu adalah seringkali kita itu dipaksa untuk mengatakan ini nyata dan pasti enggak, nyata dan pasti enggak, kan begitu. Nah, ini kebetulan ini saya senang ini hari ini, karena di sebelah saya ini ada ahli akuntansi Pak. Mengapa muncul frasa nyata dan pasti? Itu adalah sebenarnya adalah implementasi dari prinsip akuntansi atau metodologi akuntansi, lalu kemudian digunakan untuk menyusun konsep keuangan negara, lalu kemudian digunakan di persidangan. Nah, masalahnya adalah di akuntansi itu ada dua pendekatan, cash basis sama accrual basis. Yang selama ini digunakan itu adalah cash basis Bapak. Karena cash basis maka tidaklah saja masalah nyata, tapi juga ada masalah pastinya bisa dikatakan. Tetapi ketika sekarang ini sudah bergeser ke accrual basis, pertanyaan saya, apakah dimungkinkan untuk mengatakan kata kepastian? Kepastian bagi seorang ekonom, bagi seorang akuntan mungkin berbeda dengan kepastian bagi ahli hukum. Nah, ini yang berat kemudian. Saya pernah presentasi di BPK, saya tanyakan kemudian, Bapak Ibu sekalian, apakah kalau saya menggunakan accrual basis, bisa nggak ada yang mengatakan itu pasti? Ini teman BPK nggak ada Pak. Nggak ada Pak, karena semuanya harus menggunakan estimasi, menggunakan perhitungan. Nah, ketika terjadi estimasi ini bagaimana? Nah, disinilah untuk menjembatani ini kami menggunakan prinsip yang namanya minimum irreducible cost. Jadi biayanya tidak mungkin lebih rendah daripada itu, tapi bisa lebih tinggi. Mungkin orang akan menanyakan, loh itu Permen LH 7 tahun 2014 itu kan nilainya bisa sebesar itu. Ya. Tapi mohon dicek, dibandingkan dengan sistem yang ada di dunia yang saat ini, karena ini kan 2014 ya Pak, itu underestimated Pak. Berapapun yang dihitung oleh Pak Basuki Wasis dan kawan-kawan itu, tetap underestimated dibandingkan dengan teknik terbaru yang ada. Cuma kan masalahnya kita harus mengikuti Permen LH nomor 7 tahun 2014 karena di situ sudah merupakan ada guidance ya, dari sisi regulasi. Ya, demikian. Ya, baik, terakhir ya. Nah, ini yang terkait dengan tanggung jawab sini. Kalau tadi illegal gain kan dinikmatin. Nah, ada dampak nih. Tapi ini dampaknya kan perbuatan para pelakon ya. Nah, gimana konsep pemulihan dari kerugian itu menurut pemahaman ahli di bidang keilmuan ahli, sehingga kemudian mungkin saja bisa diterima nih dalam konsep hukum pidana bahwa kemudian pelaku selain bertanggung jawab terhadap apa yang dia nikmati sebagai hasil kejahatan, juga seharusnya juga dihukum mengganti atau memulihkan dampak kerugian yang meskipun dia tidak nikmati, tapi dampak itu adalah akibat perbuatan para pelaku ini. Ya. Mana dari pendekatan keahlian saudara? Terima kasih. Jadi saya akan kembali lagi ke biaya sosial kejahatan tadi. Ya. Mengapa biaya sosial kejahatan itu dihitung? Karena itu digunakan untuk public policy sebenarnya. Awalnya dipakai untuk public policy. Jika terjadi kejahatan, maka dampaknya adalah berapa dampaknya terhadap perekonomian. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau kita pemerintah memiliki program
untuk menurunkan katakanlah 10%, 20% dan lain sebagainya dari kejahatan itu kira-kira biayanya berapa? Nah ini yang akan kita sandingkan, sehingga ini akan digunakan untuk public policy. Itulah sebabnya pula perhitungan biaya sosial korupsi itu tidak bisa biaya sosial kejahatan itu tidak bisa langsung diterapkan di persidangan. Kenapa? Karena di sana masih ada biaya antisipasi. Kemudian ada biaya penegakan hukum yang itu tidak wajar untuk diberikan. Tetapi yang di tengah, biaya konsekuensi dari kejahatan itu adalah damage yang terjadi akibat kejahatan itu tadi. Lalu yang kedua ada illegal gain. Nah, ini monggo, ini kalau dari kami itu adalah seperti itu. Sehingga yang jadi pertanyaan adalah dengan adanya kalau terjadi suatu kejahatan, maka tadi yang dihitung oleh Pak Bambang Hero dan lain sebagainya, itulah yang dampak terjadi pada perekonomian. Itu membebani perekonomian? Ya. Sekarang pertanyaannya, ini akan ditanggung oleh siapa? Ya kan? Ini akan ditanggung oleh siapa? Boleh nggak misalkan ya sudah kalau begitu pemerintah mau menanggungnya, lah monggo kalau pemerintah mau siap. Tapi kan pertanyaannya ya nanti coba koordinasikan dengan Pak Menkeu dan Dirjen Pajak, Pak. Dirjen Pajak kira-kira happy nggak, Pak, kalau menanggung biaya ini semua, kan begitu, Pak. Inilah yang kami sebut tidak ada makan siang gratis. Tapi harus ada yang menanggung ini. Kenapa? Karena kalau ini biaya ini bagaimanapun juga one way or another bisa saja ditanggung oleh pemerintah, tapi pemerintah itu siapa? Yaitu adalah nanti ujung-ujungnya adalah dibayari oleh pembayar pajak yang budiman, kan begitu? Ataukah ini kepada pelaku? Nah ini saya bukan ahli hukum sehingga monggo. Untuk keuntungan ilegal itu juga hal yang sama. Kalau keuntungan ilegal tidak dirampas, dikembalikan lagi ke pemerintah, ini sama saja sistem hukum kita memberikan sinyal kepada masyarakat seluruh Indonesia, kalau Anda melakukan kejahatan, maka kejahatan itu menguntungkan. Nah ini yang akan menjadi, tentunya akan ada dampak dari sinyal tersebut. Nah ini kami kembali. Baik ya. Ini akhirnya jadi nambah satu pertanyaan lagi nih, ya. Pak Rimawan ya. Setelah penjelasan tadi ya. Nah tadi ada satu bentuk opsi ya tadi. Ya. Ketika kemudian itu ya udah mungkin salah satunya adalah akhirnya pemerintah yang membayar tadi. Ya. Bebannya ada pemerintah mungkin melalui beberapa program Kementerian Keuangan. Nah pertanyaannya ada, apakah kemudian ini silakan dijawab ya. Apakah kemudian kerugian perekonomian negara atau kerugian keuangan negara justru nanti muncul lagi di kemudian hari ya? Dengan ketika pemerintah menganggarkan satu dana untuk program-program yang memulihkan dampak-dampak kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan tadi. Nah, itu gimana? Jadi, ini tergantung pemerintahnya, Pak. Ya. Jadi kalau pemerintahnya mengatakan ya sudah, berapapun orang boleh melakukan kejahatan, silakan. Apa dampaknya kami yang menanggung, kan begitu. Ya. Nah, kalau itu yang terjadi, maka biaya tadi tentu bukan